Manajemen dana bank dan manajemen kredit. Yang pertama, manajemen dana bank. Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya yang berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya berkaitan dalam bidang jual beli uang. Adapun 3 sumber-sumber dana bank. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat luas. Yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Manajemen sumber dana bank adalah ilmu dan seni mengatur proses penarikan dan pengumpulan dana yang optimal dengan cost of money yang wajar. Yang dimaksud dengan wajar di sini adalah dapat bersaing dengan bank-bank lain. Selanjutnya, manajemen alokasi dana bank, yaitu menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Simpanan giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Simpanan tabungan. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Simpanan deposito. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpanan dengan bank. Yang kedua, manajemen kredit. Pengertian kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya, ada jenis-jenis kredit. Yang pertama, dilihat dari aspek kegunaan, yang terdiri dari kredit investasi dan modal kerja. Kedua, dilihat dari aspek tujuan kredit, yang terdiri dari kredit produktif, konsumtif, dan perdagangan. Yang ketiga, dilihat dari aspek jangka waktu, yang terdiri dari kredit jangka pendek, menengah, dan panjang. Keempat, dilihat dari aspek sektor usaha, yang terdiri dari kredit pertanian, peternakan, industri, pertambangan, pendidikan, profesi, perumahan, dan sektor-sektor lainnya. Selanjutnya ada prinsip pemberian kredit. Yang pertama, karakter, yaitu suatu keyakinan dari sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit. Yang kedua, capacity, untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dikaitkan dengan pendidikan. Yang ketiga, kapasitas, untuk melihat apakah pengguna modal selama ini sudah efektif atau tidak. Yang keempat, kolateral, yaitu merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur, baik berupa barang berwujud maupun tidak. Yang kelima, condition, dalam menilai kredit juga hendak menilai kondisi ekonomi dan politik yang ada sekarang maupun di masa yang akan datang. Selanjutnya ada prospek pemberian kredit. Yang pertama, pengajuan berkas-berkas. Yang kedua, penyelidikan berkas pinjaman. Yang ketiga, wawancara pertama. Yang keempat, on the spot. Yang kelima, wawancara pertama. Yang keenam, keputusan kredit. Ketujuh, penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya. Yang kedelapan, realisasi kredit. Dan yang kesembilan, penyaluran atau penarikan dana. Selanjutnya, jaminan kredit. Yang pertama dengan jaminan, seperti benda berwujud seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua, benda tak berwujud seperti saham, sertifikat, obligasi, sertifikat tanah, dan lain-lain. Jaminan orang seperti jaminan yang diberikan oleh seseorang apabila kredit tersebut macet, maka orang memberikan jaminan itulah yang menanggung resiko. Yang kedua, tanpa jaminan. Yang pertama, jaminan karena undang-undang dan karena perjanjian. Yang kedua, jaminan umum dan jaminan khusus. Ketiga, jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan perseorangan.